anak bapak, anak ayah bakal buktiin progresnya. Ini pasti bakal ada hasil. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jatibulak, saat ini Chandra berada di pos ronda RT 06 dan ini ada beberapa warga yang sedang ronda lah ya, karena ini malam minggu ya. Ada Pak Dalimin ya, kemudian ada yang punya ramen, kemudian ada beberapa teman kita ya, ada Mas Acip ya, kemudian siapa namanya Mas? Vicky ya, oke ya. Ada yang punya formalitas juga hadir di sini ya. Dan kemudian yang paling penting hari ini kita ada tamu nih ya. Iya. Ini ntar dulu mungkin kita tanya-tanya Pak Ramen dulu, Pak Ramen. Iya Om. Ya oke. Toy ya, oke. Toy, mau tanya Toy. Ini hari ini kamu kedatangan tamu ya? Iya, ini kedatangan tamu dari orang jauh lah. Asli. Orang jauh. Cuma sekarang tinggal di Jatibulak. Oh gitu, sebenarnya orang Jawa. Batak. Seberang orang. Oh Batak ya, Sumanawa ya. Oke, nanti kita coba tanya-tanya ya. Oke. Jadi hari ini kamu kedatangan tamu. Ini dari RT berapa nih rencananya? RT 03. RT 03 ya. Oke, langsung kita tanya-tanya aja ya. Ya, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa namanya? Anggi Setiawan Harahap. Anggi Setiawan Harahap. Wah, dari namanya aja udah keren banget ya, Anggi Setiawan Harahap. Oke, Mas Anggi mau tanya nih. Tadi di awal-awal di off air tadi ya, Chandra dengar kamu adalah salah satu musisi jalanan. Subhanallah, musisi jalanan ya di Bekasi ini. Iya. Oke, ini kamu mulai menjadi musisi jalanan itu sejak kapan? Sejak kelas 6 SD. Sejak kelas 6 SD. Iya. Kemudian SMP-nya SMP kita putus di tengah jalan, emang karena bukan karena biaya, emang karena dari sayanya sendiri yang bandel. Oh, subhanallah ya. Tapi ini kamu menjadi musisi jalanan, kan ada ya beberapa ya, mungkin ya ada oknum mungkin ya. Iya. Misalnya nih pengamen jalanan atau musisi jalanan itu kadang-kadang suka agak memaksa dan sebagainya. Nah, ini kamu yang mana nih? Nah, itu sendiri di saya di situ ada komunitas juga, komunitas jalanan. Yang mungkin ya gak usah disebutkan dulu lah ya. Oke, siap. Jadi di situ kita pengen ngerubah mindset banyak orang. Memang ada beberapa oknum pengamen jalanan, kita nggak mau sebut mereka musisi jalan, mereka pengamen jalanan atau preman. Nodong di dalam bis ketika ada operasi. Jadi kita semua diciduk gitu. Jadi kita pengen ngerubah mindset, enggak kok, kita di sini yang turun ke jalan bermusik enggak semuanya maksa, enggak semuanya arogan. Di sini kita berkarya. Ya. Berkarya. Ya mungkin ada beberapa, memang kan ada pendapat orang ngamen paling buat mabuk, obat-obatan, narkoba. Enggak semua kok, enggak semua. Memang identik orang banyak, pendapat orang banyak, pemikiran orang banyak, seburuk itu. Tapi sebenarnya kalau kalian mungkin di luar sana yang nonton ini nanti mau berbaur dengan kita, ayo kita ngobrol, dalemin siapa kita nggak seburuk itu. Oke, semuanya berarti ini teman-teman salah satu klarifikasi ini dari musisi jalanan bahwa mereka itu berkarya ya. Berarti kita berkarya. Mungkin sama halnya lah mungkin dengan pedagang menjual dagangan ya, atau mungkin seperti itu lah. Musisi yang udah ternama lah ya, itu menjual karya seperti itu ya. Karyanya. Dan salah satu dari teman-teman kita juga udah ada yang punya single sendiri, udah ada yang ikut kontes sana sini. Ada senior saya lah, dia punya band namanya Restu Bumi, itu karyanya bagus banget. Restu Bumi ya? Restu Bumi, itu karyanya bagus banget. Lokasinya ada di Cibitung, Kampung Hutan. Oh gitu. Itu salah satunya dari mereka adalah yang menjadi motivasi saya, inspirasi saya. Beberapa dari mereka ada yang ngedidik saya. Oh gitu. Nah kemudian misalnya nih kamu lagi ngamen ya? Iya. Nah itu niat kamu apa ya? Kalau untuk niat, karena di musik saya hobi, saya tidak memikirkan uangnya. Semana ya?
Berarti kamu meniat menghibur lah ya? Iya, menghibur. yang penting nyanyi, ngehibur. Apalagi saat saya nyanyi di dalam bis, ada orang-orang yang ikut nyanyi, itu saya udah senang banget. Wah, luar biasa. Berarti kamu niatnya menghibur. Dan soal uang itu sudah udah nomor sekian. Prerogatif Allah lah ya? Iya, gitu. udah nomor Tuhan sekian. ya, gitu ya? Ada yang ngasih syukur, ya udah. Subhanallah ya. Jadi sampai segitunya teman-teman ya. Berarti kalau dari SD udah berapa tahun kalau boleh tahu nih? 12 tahun sampai sekarang 21 tahun, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hampir 10 tahun. Nah itu kalau misalnya hasil dapat ngamen tuh buat apa biasanya? Ya sebagian kasih orang tua, sebagian buat kebutuhan, beli baju apalah, buat main sama teman-teman segala macem, jajan. Subhanallah ya. Iya. Berarti kamu salah satu musisi jalanan yang bersih lah ya, paling nggak mandi ya kan? Iya. Kemudian wangi. Iya. Dan sebagaimana itu penampilan kamu tetap harus dijaga kan? Iya. Dalam hal Nggak itu. dipungkiri juga dulu sempat ngepang juga sih. Oh gitu. Oke, Mas Anggi. Jadi selama kamu ngamen, tadi ceritanya kamu tidur di mana? Tidur di ruko itu waktu zamannya saya ngepang. Cuman dari ya senior saya ngepang juga. Bukan pang yang, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat anak-anak pang yang di sana, respectnya. Oke. Cuman kita bersih, kelihatan tidur di ruko aja sama mereka, ya bahasanya diomelin lah. Lu punya rumah, masih punya orang tua, punya pakaian layak, pulang mandi, datang lagi cari uang bersih, biar dilihat sama orang banyak pun enak. Dan salah satu itu pun saya berpikir buat ngilangin stigma kebanyakan orang yang anggap kita kotor, pemabuk, narkoba. Enggak gitu kok, semuanya itu salah. Oh gitu. Itu salah, itu semua salah. Mungkin ada beberapa dari mereka it's okay, iya, tapi kita enggak. Kita enggak. Nah kemudian nih, kamu ketika apa ya menjadi musisi jalanan tadi, itu di mana biasanya kalau misalkan lagi bisa mungkin lebih gampangnya kalau ngamennya itu di mana? Dulu di lokasi Karangkitri, cuman sekarang di Bula Kapal sampai ke Lampu Merah atau Timur aja. Itu dari bis ke bis atau dari rumah ke rumah? Dari bis ke bis, dari rumah ke rumah juga. Nah itu lagunya entar dulu, tadi dari bis ke bis ya, itu bis apa tuh? Yang biasanya bis-bis Mayasari luar kota, bis-bis karyawan pabrik. Karyawan pabrik mana biasanya yang kamu kerjakan lah istilahnya? Banyak sih, ada di PT Denso, Toyosil, Epson, Tachi, Mayora, banyak. Biasanya lagu apa yang kamu nyanyikan? Itu sih random sih, cuman yang sekarang lagi favorit banget lagunya Krisya. Krisya? Boleh sedikit ya, beberapa baris itu? Pergilah kasih, jarlah keinginanmu, selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku, ku rela berpisah demi untuk dirimu, semoga tercapai segala keinginanmu. Tepuk tangan dong ya Mas. Oke. Keren ya suaranya. Jadi itu suara kamu berkarakter lah ya. Jadi berbeda dengan penyanyi aslinya gitu, tapi berkarakter ya menurut saya sih yes lah ya kalau menurut saya itu. Kalau kata Anang mungkin yes lah ya gitu. Proses sih. Oh gitu. Proses. Itu dulu kamu belajar ngamen dari mana atau belajar menyanyi dari mana? Ada salah satu senior saya yang narik saya lah, ngeliat dia bilang lu punya potensi. Kayaknya sayang kalau cuman gini-gini aja. Jadi ditarik ke satu komunitas. Di situ diajarin teknik vokal, cara nafas, ambil nada, itu juga cara main musik, terus main gitar. Ada itu namanya Bang Iwan. Oh gitu. Yeah. Iwan Fals itu. Bukan, namanya Iwan. Oh gitu. Nama aslinya Iwan. Iya. Nama aslinya Iwan, dipanggil Iwan. Iya, berarti pernah kursus musik atau les musik pernah? Kontes.
Les musik? Oh, les musik nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti mengalir aja ya dengan Iya, mengalir aja. belajar dengan Otodidak. teman-teman juga otodidak juga. Sharing aja kita. Oh gitu. Sharing. Bahkan sering ngulik-ngulik lagu segala macam gitu ya. Ngulik-ngulik lagu. Tapi pernah menciptakan lagu nggak? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Tapi ada niat. Karena itu sulit. Ada niat nggak? Ada niat. Ada niat. Cuman itu sulit banget. Udah punya channel YouTube? Belum pernah. Berarti nanti kedepannya harus ada kali ya, biar nanti dapat penghasilan juga dari YouTube juga. Mudah-mudahan, insya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan. Kemudian suka dukanya apa sih menjadi musisi jalanan? Oh banyak banget. Terutama stigma orang banyak yang jelek itu. Kita dihina orang, kita nggak dianggap. Siapa sih? Ngapain sih nih orang cuma nyanyi-nyanyi, abis itu minta duit ke orang. Ya sukanya kita di jalan, kita belajar proses hidup, kita banyak ketemu orang, berbagai macam sifatnya. Ya itu sih. Oh itu. Tapi pernah ada itu nggak semacam langganan tetap atau mungkin? Oh pernah ada. Dulu banyak karyawan pabrik, ada 3 PT waktu itu. Tiap tanggal dia gajian lah ya, dia selalu cari saya. Cuman kalau bukan tanggal gajiannya atau hari biasa, tanggal tua, tiap saya naikin jemputan dia emang ya nggak pernah ngasih. Tapi cuman, dia ngasih pas gajian. Iya, ngasih pas gajian. Bisa begitu, baru kali ini saya mendengar seperti itu ya. Itu luar biasa ya. Itu nggak cuma saya. Itu nggak cuma saya, banyak teman-teman saya yang kayak begitu juga. Ya berarti mereka itu menikmati apa ya, lagu-lagu kalian berarti kan? Mengapresiasi ya. Dan sampai segitunya ya. Iya. Oke, kemudian sukanya apa tadi selain itu? Banyak sih pelajaran yang diambil di jalanan. Berarti banyak teman gitu ya? Banyak teman. Cuman kita nggak boleh salah pilih teman juga di jalanan. Wah, astagfirullahaladzim. Berarti kamu ada saringan juga ya? Ada saringan. Oh iya. Jangan terlena juga sih. Jangan terlena juga. Dan buat yang nonton nanti, kalau bisa sih jangan jadi anak jalanan, jangan jadi pengamen, jangan jadi musisi jalanan. Kalau emang punya bakat musik, mending lewat jalur yang benar aja gitu. Oke. Berarti tapi mungkin kamu udah ada rencana lah ke depannya bagaimana mungkin melalui channel YouTube dan sebagainya ya? Ada sih. Ada lah ya? Ada. Oke. Kemudian Anggi, Chandra mau tanya kembali nih. Ini kamu tinggal sama siapa kalau yang di Jatibulak ini? Masih sama orang tua. Sama orang tua ya? Masih sama orang tua. Tapi orang tua setuju atau mungkin merestui kamu? Awalnya sih enggak. Awalnya enggak ya? Awalnya enggak. Awalnya kita diomelin. Cuman saya yang bersikeras, kekeh. Karena ya batu lah, keras kepala, penasaran, pengen tahu dunia luar. Ya akhirnya udah akhirnya merestui aja lah orang tua lah ya, jalanin aja gitu. Oh itu. Nah kemudian saudara kamu ada berapa saudara kamu? Ada 5, saya anak ke-6. Kita ber-6 saudara. Oh itu berarti semuanya ada 6? Ada 6. Kamu anak yang terakhir ya? Anak keempat. Oh itu. Kakak kamu apa, sebagai apa kegiatannya apa? Ada yang udah nikah, ada juga yang udah almarhum, gitu. Ada yang sekarang lagi kuliah. Tapi nggak jadi musisi jalanan juga, enggak ya? Enggak. Tadi hanya kamu yang ada di keluarga kamu ya? Enggak ada sih yang suka musik. Oh gitu, hanya kamu aja ya? Iya. Oh gitu. Tapi kamu maksudnya pernah lah ya ngebahagiain orang tua segala macamnya? Ya alhamdulillah lah. Ya mungkin saya nggak nganggap ngebahagiain lah, karena mungkin mereka juga belum ngerasa bahagia. Saya juga masih jadi beban keluarga. Iya, semua ya. Oke. Kemudian nih apa ya? Bentar ya. Nah kemudian tiba-tiba kamu hadir ke sini ya, ke pos ronda kita ya, atau base camp kita. Itu gimana ceritanya hari ini? Ada angin apa nih tiba-tiba hadir ke sini? Atau memang sering ke rumah Radit ya? Iya, sering main ke store Ramen Adventure. Iya. Karena dulu kenal sama yang owner Ramen Adventure dari zaman dia sekolah. Pernah beli kaos ke formalitas? Belum sih. Oh, berarti bisa beli ya? Mungkin nanti bisa beli. Ya jadi biar berkarakter. Jadi kamu sebagai pengamen musisi jalanan seperti apa gitu. Atau mungkin kamu bisa memberikan sebuah pesan nih di kaos kamu tentang
apa sih sebuah karya dan sebagainya itu? Mungkin nanti Mas Pentul yang tahu lah. Oh, iya. Tulisan-tulisannya Bisa custom, harus mungkin apa? nanti bisa custom, Iya ya. benar, bisa seperti itu. Oke, kemudian nih apa ya? Apa sih pesan kamu untuk para musisi jalanan? Tetap berkarya aja. Jangan pernah mencoreng nama baik kalian. Dan ayo bergerak, kita ubah stigma orang banyak. Oke, berarti yang mungkin negatif terhadap kita. tetap jaga etika ya. Tetap jaga sih. Jaga apa, sopan santun dan Iya, sebagainya. biar kata di kita anak jalanan, kita nggak dipandang rendah sama ya. Karena kayak begini, Mas Anggi ya, kalau di luar negeri itu seorang musisi jalan sangat dihargai. Iya. Jadi mereka tuh di pinggir jalan ya, misalnya ya, Iya. mungkin udah dikerjakan di Bekasi ini oleh teman-teman yang apa ya, yang musik bambu tuh ya, musik bambu tuh Iya, kan suka ada. Tapi di luar negeri tuh mereka nyanyi nih dengan gitar, dengan alat musik dan sebagainya. Iya. Di pinggir jalan dia hanya memberikan sebuah kotak tuh di depannya, namanya kotak apresiasi gitu. Kotak apresiasi. Jadi itu sebenarnya niat dari, bukan kita minta, tapi niat dari yang menikmati itu yang gitu. menikmati. Ya semoga nanti apa ya, pandangan masyarakat kepada musisi jalanan seperti itu ya. Insya Allah. Nah berarti ini dari sisi Mas Anggi sendiri dan teman-teman harus meningkatkan kualitas ya, baik suara atau mungkin opening closingnya ketika berbicara dan sebagainya gitu. Nah itu perlu ditingkatkan, dan semoga masyarakat Indonesia setelah melihat video ini bisa lebih menghargai lah, menghargai semoga. Oh gitu. Harapan kamu apa nih ke depan? Atau cita-cita kamu apa sih sebelumnya? Pada waktu SD gitu? Sebelumnya, dulu waktu SD, cita-cita anak kecil kebanyakan pengen jadi pilot. Pilot ya? Iya. Luar biasa ya. Tapi pernah belajar tentang pesawat terbang atau apa gitu? Enggak pernah. Belum pernah ya? Itu cuma cita-cita anak kecil yang gitu. otaknya masih trapesium. Tapi pernah ada pergantian cita-cita nggak? Ya, saat ini pengen banget jadi musisi. Subhanallah ya. Iya. Berarti mungkin dimulai dari bikin YouTube nanti kali ya? Insya Allah. Nanti kita bareng-bareng belajar ya? Insya Allah. Oke deh. Teman-teman kamu siapa aja? Teman-teman yang di jalanan. Boleh disebutin nama-namanya? Salam-salam barangkali. Buat Alung, sehat selalu, itu partner sejati. Alung. Bang Yuan, makasih banyak ilmu yang lu kasih ke gua. Bang Kimi, gua mohon maaf kalau banyak salah ke lu. Dan terutama untuk anak-anak CSM, Kampung Hutan Street Musician. Oke. Terima kasih banyak ilmu yang lu kasih ke gua. Satu lagi dong, kalau misalnya nih ayah ibu kamu nonton ini, kamu mau ngomong apa? Mohon maaf belum bisa jadi yang terbaik. Mohon maaf masih jadi beban keluarga. Mungkin masih berpikir apa sih musik, apa sih bermusik di jalanan. Mungkin kedepannya saya, anak bapak, anak ayah, bakal buktiin progres ya. Ini pasti bakal ada hasil. Sono ya. Tetap sehat. Menjaga wajada ya. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Iya. Satu lagi dong. Kamu udah punya pacar? Ada. Tapi pernah datang ke rumahnya? Sering ya? Sering. Untuk meyakinkan mertua itu gimana? Belum ada pertanyaan-pertanyaan yang belum ke arah situ ya? Belum ke arah situ sih. Yang penting mungkin kamu akan menjawab, insya Allah akan membahagiakan anaknya ya? Itu udah siap jawabannya. Suano, jadi untuk mertua atau mungkin kekasihnya, tetap bersabar dan dukung aja terus, insya Allah ada jalannya. Oke, Mas Anggi terima kasih ya. Sama-sama. Semoga ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang nonton. Saya Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.